Karena vokal ngomong kebenaran. Iya. Sandi ini nggak disukain oleh pimpinannya. Karena vokal buka-buka boroknya Damkar kan, jadi dia dipecat. Disuap berapa dulu waktu itu? Gocap lebih lah. 50 juta? Iya. Dari siapa? Dari pejabat-pejabat dinas. Pada saat disuap itu dibilangnya buat apa? Buat udah lu diem. Teman-teman saya aja tuh yang kemarin ikut podcast sekarang itu dimutasi dan diancam, Bang. Nah, ini ada rekamannya. Oke. Dia pernah di demo waktu jadi lurah. Kasus IMB. Lengser lah dia. Akhirnya pindah ke Damkar, tapi masih dapat jabatan. Yang memecat saya. Anak PNS 6 bulan nggak masuk, tapi diperpanjang loh. Dan menerima gaji. Jadi Sandi dianggap Salah satu faktor membuat down-nya wali kota lama. Ini membuat drop-nya suara kan. Iya. Katanya, nih tumbang karena Sandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sekaligus juga DPR RI, anggota DPR RI dari Komisi 9 Partai Amanat Nasional. Kita ketemu lagi di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Kali ini bersama Sandi, Damkar. Ingat pemadam kebakaran yang videonya viral waktu beberapa bulan yang lalu? Siap. Karena menguap Korupsi. korupsi ya, berarti ya? Di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Kota Depok. Pada Ya. saat itu yang Tahun 2021, awal saya viral tahun 2021 yang akibatnya udah ada penahanan dari bendahara iya, karena terbukti. iya bendahara Damkar ini Damkar ditahan ya, polisi. ditahan. Dan lo sekarang dipecat nih ya? Iya, dipecat. Dipecat nih? Iya. Karena apa? Kan udah. Itu dia kita pertanyakan. Oke, dipecat. Iya, Oke. karena Dan ini masalah dipecatnya, videonya viral lagi, ya. Kita lihat dulu video viral pas saat kemarin dia diberhentikan ya, tidak diperpanjang kontrak. Ya? Siap. Saya nggak boleh pergi sama teman-teman saya di kantor. Saya ngambil barang ke locker tuh, teman-teman saya tuh. Hah? Nah, teman-teman saya juga saya di tangga. Saya pengen pamit. Ini saya dikeluarin, putus kontrak. Dari tanda tangannya Bu Tesi Ariati. Katanya saya nggak tahu ya alasannya apa. Hampir 10 tahun lah pengabdian saya ya di Damkar. Mungkin saya bikin pengakuan sekarang untuk warga Kota Depok. Kepada Bapak Prabowo, tolong saya lah. Saya jujur, sejujur-sejujurnya. Tanggung saya dan orang yang menyuap saya. Saya akui, saya menerima uang suap. Tetapi saya memberikan uang suap tersebut ke panti asuhan dan tempat ini. Jadi berarti hari terakhir lo kerja tadi itu ya? Iya. Hari terakhir kerja ya? Iya. Oke. Untuk mengingatkan lagi, kita ingatkan lagi, kita putar video yang pada saat dulu dia membongkar peralatan-peralatan yang tidak layak di Damkar. Damkar ya? Untuk warga masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf sekali setiap ada telepon di UPT kami dan di UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang. Bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sendok kami rusak. Ya, kami sudah bikin nota dinas berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi. Mohon maaf, pemadam lagi ada di jalan, ya. Tolong jangan di belakang dan jangan di depan. Karena rem tangannya double, ini rem tangannya double. Kalau ditanjakan segini aja, rasanya dak dikduk pengen copot, mobil mundur. Kalau dikata untuk lapor, kami sudah melapor kemarin. Ini gue pikir udah selesai nih, ada Bang Diolipa juga, ini kuasa hukum, tim kuasa hukum dari Sandi juga ya. Ya. Jadi pas saat lu sempat kesini kan berapa bulan yang lalu kan? Betul. Gue pikir udah selesai itu ya. Dan lu tetap bekerja di situ kan? Iya. Nah, mereka berusaha kan janjinya buat dibenerin. Iya, pas setelah habis podcast ini Iya. ada perbaikan tuh. Enggak, Om. Nggak ada perbaikan. Enggak, cuma PHP doang gitu. Dibilang apa, perjanjian apa? Ya dijanjin, udah dibenerin. Nah, terus kan dia saya ngeramein duit Mamin tuh, Om. Apa gimana kan? Mamin makan minum hak anggota. Lu ngeramein lagi. Iya, saya ramein. Saya kan cuma bilang sama dia, ya lu ngambil duit apaan aja gitu bebas gitu. Asal hak orang yang dimakan. Oke, emang ada hak makan minum anggota yang dimakan gimana? Oleh Iya. siapa? Sama UPT sama bendahara gitu. Yang bendahara yang udah ditangkap ini? Bukan, Beda lagi? beda lagi. Oke. Beda lagi gitu, Om. Ya intinya mereka gimana ya? Ya cuma PHP doang lah, Om. Iya. Cuma PHP. Iya. Sosok bebein saya cuma bilang, ya saya cuma teman-teman juga pada tahu udah ikutin aja alurnya. Oke, saya ikutin ya. Kalau saya kan udah tanggung kecebur, Om.
Bahkan teman-teman saya aja tuh yang kemarin ikut podcast sekarang itu dimutasi dan diancam, Bang. Oke, jadi teman-teman kamu yang pada saat itu masuk ke podcast di sini, Iya, dimutasi. dimutasi dan Iya. dipanjang, diancam sama mereka. Diancam apa? Nanti saya kirim rekamannya lah. Jadi awal saya terima suap itu, Om, ini karena ada ancaman dari mereka. Oke, pada saat itu kan yang beredar juga lo katanya nerima suap dari Iya. dari pimpinan ya, ada Iya. atasan ya? Apa sih? Iya, betul. Dari apa dulu? Dari siapa dulu? Dari itu dinas, pejabat-pejabat dinas. Dan lo terima tuh uang? Iya, karena untuk dia- biar lo diam gitu? Iya, diam karena saya diancam. Awalnya saya bilang kagak mau, harga diri gue lebih gede dari itu. Tapi Saya nggak kenapa mau. lo terima waktu itu? Karena ada ancaman, Om. Ancaman apa? Ancamannya ke teman-teman saya. Ini ada rekamannya. Bang. Oke, Rekamannya coba. nanti saya kirim. Oke, kita putar dulu rekamannya. Untuk yang pas minta tanda tangan gimana ceritanya? Ini suara siapa? Ini suara saya ngerekam teman saya. Temen kamu bilang apa nih? Intinya. Ini diancam disuruh minta tanda tangan, tidak setuju aksi saya, dan kalau enggak akan dipecat. Oh, jadi teman kamu cerita bahwa teman-teman itu tidak setuju aksi kamu di sini. Iya, semuanya, Om. Itu kalau enggak diancam dipecat. Itu nama pelakunya yang pernah menghina anak saya juga. Siapa pelaku ini? Siapa ini? Jokos. Kita putar rekamannya nanti. Iya. Itu pejabat ngomongnya suruhan kadis untuk kalau anggota mau dipecat. Iya. Kalau ngomong. Iya. Ngancam anggota Iya. yang ngomong benar terus ngebela saya, ngebela Sandi, Iya. itu akan dipecat benar. Iya. Lu sob, tadi diancam mau dipecat. Iya. Cuma gara-gara bilang gimana? Bela. Pas minta tanda tangan gimana ceritanya? Jadi tahu datang, gue lagi di atas kan di bahan. Terus Tahu datang, bang sini kumpul, siapa yang nggak masuk? Anuin semua tuh satu-satu kan. Dia bacain tuh suratnya kan, pergerakan lu tuh. Itulah pokoknya kan, ini isinya pokoknya minta jadi anak-anak tuh kayak gitu. Lu kalau nggak tanda tangan nih bang, ancaman lu dipecat, bawa nama kadis kan. ya udah, thank you sob semuanya. Gua Sandi Junior, gua nggak nyebut nama lu pada. Yang penting gua udah ngebela. Gua juga akan dipecat. Kalau lu pada diancam dipecat, gua nggak mau ngelibatin lu pada. Oke? Siapa? Siapa? Siapa itu yang ngancam? Jadi ceritanya kan gini Om. Kalau bilang cerita panjang banget nih Om. Ya intinya, Iya, intinya saya berontak itu tahun 2017. Iya. Saya masuk Oktober 2015, saya pendiam. Kalau bisa dibilang pernah dibully, saya pernah dibully sama anggota juga. Ya kan, tapi saya diam karena saya memang niat kerja gitu. Kalau dibilang ada bilang, ya lu kalau misalnya mau protes jadi wartawan sama LSM aja kan ada Om kayak gitu. Ngomongnya saya cuma bilang lah. Emang rakyat Indonesia nggak boleh bersuara? Iya. Kalau semuanya jadi wartawan sama LSM, narsumnya dari mana? Rakyat nggak boleh berbicara. Nggak, Ya kan? ya intinya akhirnya 2017 mulai Ya, saya berisik nih. marah. Mulai berisik karena pada saat BPJS anak saya gunakan itu nggak bisa Om. Saya protes ke kantor mengharapkan ada jalan tengah, tapi pejabat ngoper-ngoper. Pada saat ngoper-ngoper saya disuruh temuin ke UPT lagi. Pada saat di UPT ada pejabat yang ngomong, Kasubag ngomong, siapa suruh punya anak bengek. Nah di situ saya marah Om. Saya cuma ngomong anak itu pemberian Tuhan. Emang gue bisa milih anak gua? Nah saya bilang kayak gitu karena anak yang pertama itu Asma, turunan dari istri saya. Nah dari situlah saya cuma mikir, kok di Damkar begini ya? Gue salah apa gitu? Itu pejabat UPT itu apa sih? Unit pelayanan taktis setiap kecamatan ada. Oke. Ya. Nah pada saat disitulah saya berontak. Saya mikir, kok di sini kalau ngerendah malah direndahin ya? Akhirnya udah Mendingin membuat diselengkat. lo mulai membongkar Iya. praktek-praktek Korupsi mereka. dan peralatan-peralatan yang Iya. tidak layak. Ya saya telusurin dulu Oke, tuh Om. dan itu yang mengancam teman-teman kamu tadi juga. Mm-mm. Dan pikir orangnya yang sama. Iya, ini Oke. Joko Setiono. Nah, ada pejabat yang memberhentikan saya sekarang itu dia kasih, tapi dia sekarang PLT Kabid. Yang saya bingung itu kok masih dikasih jabatan ya? Padahal waktu itu dia jabatan lurah tahun 2000 berapa itu ada warganya sendiri datang ke kantor. Dia pernah di demo waktu jadi lurah, kasus IMB. Tapi masih jadi lengser lah dia, akhirnya pindah ke Damkar, tapi masih dapat jabatan. Itu dia dilengserkan Itu oleh ya. rakyat, tapi yang memecat saya, kabitnya, PLT-nya sekarang Tesi Aryati, gitu. Dan bahkan Itu mereka, mencat kamu. iya, Oke, tapi pertanyaan saya yang belum dijawab tadi. Kamu waktu itu terima uang suap akhirnya? iya, Oke, karena teman kamu bilang diancam. Gitu. diancam Uang semua, suapnya diapain sama kamu? kasih ke panti asuhan semua, Yakin? iya, Om, Semua? iya. Kalau untuk sebagian ada yang buat kasih ke teman-teman sih, traktir gitu paling. Iya. Cuma berapa ya? 10 lah. Disuap berapa dulu waktu itu? Gocap lebih lah. 50 juta? Iya. Pada saat disuap itu dibilangnya buat apa? Udah lu diem. Jadi Oh, saya ada waduh. 2 laporan. Iya. Om. Pertama itu awalnya
laporan kan ada pengadaan. Kalau pengadaan bukan laporan saya. Iya. Yang waktu saya ceritakan. Nah, saya sebenarnya ada 2 laporan waktu itu. Laporan saya adalah uang BPJS dan uang COVID. Om, karena nah banyak lah yang ngomong nih kalau COVID kebuka ini pertama kali di Indonesia. Kenapa Karena emang ada apa gampang. dengan COVID pada saat itu? Waktu itu kita tanda tangan 112 bukan tanda tangan 1,5 apa nerimanya cuma setengahnya, Om. Oke, ada uang 1,5 juta yang ditanda tangan, tapi Iya. terimanya cuma setengahnya. Setengah. Nah, itu saya laporin lah. Dan juga ada beberapa lah pengadaan mereka yang menurut saya nggak sesuai gitu, Om. Dan akhirnya kamu bilangnya apa waktu disuap tuh? Pokoknya lu gua kasih duit. Dia bilang gini, yang penting lu jangan ikut campurin masalah pengadaan nih, Iya. ya kan? Iya. Terus masalah COVID lu diem aja. Yang penting satu aja nih udah naik. Itu siapa yang ngomong ini? Ya gak? Yang nyuap siapa? Pejabat. Masih sekarang Masih. di situ. Iya. Oke, terus Ya udah, COVID lu diem aja. Ini urusan negara. Ngomong begitu kan. Ya udah nih, gue bilang, gue gak mau awalnya. Akhirnya temen lah tuh denger Sopo diancam. Semuanya, Om, diancam. Iya. Itu rekamannya ada nih. Iya. Itu semuanya diancam. Saya mikir, saya kan cuma walaupun gak punya otak ya, tapi saya punya hati, Om. Ya kali gara-gara gua, Dipecat. teman gua kena semua. Mereka punya anak istri akhirnya gitu. lu terima tuh uang suap. Iya, akhirnya saya terima, saya alihkan ke panti asuhan. Oke, Gitu. terus masalah suap itu sekarang dipermasalahkan sama siapa? Saya cuma bilang, Kamu emang ngaku sendiri nih? iya saya ngaku. Kamu ngaku kamu disuap. Oke. Iya. Singkat ceritanya akhirnya sekarang kamu yang diberhentikan. Iya, Terima nggak? saya nggak terima gitu. Kan kemarin pada saat diberhentikannya itu, saya nerima suratnya tanggal 5 malah taunya. Januari. Iya, padahal kan, jadi pada saat tanggal 31 Januari itu, sebenarnya saya dipanggil ke kantor. 31 Desember kali. Iya, 31 Desember. Saya dipanggil ke kantor. Pada saat dipanggil ke kantor itu, saya lepas piket. Pada saat lepas piket, memang saya istilahnya kalah kocokan sama anak-anak untuk belanja ke pasar Kramat Jati untuk beli ayam sama kerang, Om, untuk 3 grup bakar-bakar malam. Belanjalah saya sama teman saya berdua di Kramat Jati, nyampe jam 3. Pada saat jam 3, dan Runya itu dan Ru grup C, saya grup B, ngomong, "San, lu dipanggil no sama Tesya sama Joko, ditunggu sampai jam 5. Saya bilang, gila kali ya. Gue bilang, gue walaupun jarang ibadah, anak gue mau ke gereja. Ya kan, dia kan juga tahu. Ya kan, kalau misalnya gereja jam 4 gue nganterin anak gue nih. Jam 5 masuk gereja. Jam 4 gue udah di sono. Udah gitu saya kan emang udah biasa olahraga. Kalau nggak lari itu gue olahraga dulu bentar. Gue bilang, itu nggak pantas. Tanggal merah masa pemanggilan, Om? Ya kan, tanggal merah pemanggilan tuh sore. Saya bilang, ada apaan sih? Saya bilang, jangan karang dah, gue bilang. Gue janji sama anak gue. Saya pergi, Om. Yaudah tuh tanggal 2 katanya saya dipanggil. Terus saya bilang kan, lu tau kan kalau misalnya tanggal 2 Kristen itu seperti apa? Gerejanya kan? Nggak tahu. Om, tanggal 2 istilahnya ada, setiap masing-masing gereja kan ada Oke. acara masing-masing, Om. Oh, ini lo nggak datang? Iya, saya cuma bilang itu kan masih tanggal Iya, merah. Iya. Iya gak? Sesuai SOP dong, tanggal merah masa pemanggilan. Nah, akhirnya pas tanggal berapa lah dia bilang masuk, saya telepon tuh kasihnya, "Woi Bang, gimana mau ngomong?" Gitu, "Lu temuin Tesi." Ngoper-ngoper tuh, Om. Akhirnya saya inisiatif, saya datang ke kantor, Tesinya ngumpet nih, Om, kata anak-anak ada di atas di ruangan. Tapi nggak ada, Om. Dia katanya ngumpet. Akhirnya saya cari-cari, saya hubungin, katanya suruh ngubungin UPT, kepala UPT saya yang istilahnya yang dia mau pernah ngajak saya kerjasama untuk diem, tapi saya tolak mentah-mentah, Om. Gitu. Akhirnya dia ngirimin tuh bentuk PDF ke saya. Isinya surat pemecatan. Dia bilang gini, "Emang lu nggak nerima surat?" Lah kapan? Gue bilang, "Surat apaan?" Gitu. "Udah dikirim ke rumah lu." Ya saya telepon istri telepon saya bilang, "Coba telepon anak udah pulang sekolah kali." Iya. Pada saat pulang sekolah saya telepon anak saya. Anak saya bilang, "Kak, ada surat nggak? Coba nanti." "Ada nih, Pak. Ada yang nemuin kegantung," dia bilang kayak gitu. Jadi lo dipecat? Iya, pada saat itu. Nah, saya balik lagi ke kantor. Saya tanyakan, "Pemecatan saya dasar apa, Bu?" Ya kan, saya gitu. Itu ngoper-ngoper. Ketemu Bu Tesi itu? Nggak ada. Nanya Ada siapa ibu. itu? Ada ibu siapa tuh? Iya, oke, Itu nanya. dia nggak. Jawabannya apa jawabannya? Ngoper-ngoper, wah saya nggak tahu. Intinya saya cuma bilang, saya teriak di kantor, "Pemecatan gue dasar apa?" Kalau untuk absensi gue full. Gue nggak pernah ngambil cuti. Ya kan? Apa yang dikomandokan gue
selalu selesaikan. Kalau lu pada punya masalah pribadi, ini nggak etis. Apa karena lo nggak masuk tuh tanggal berapa tadi? 2, tanggal berapa gitu? Itu kan saya emang, lepas. emang semua libur? Iya. Lepas tuh artinya apa? Lepas piket. Emang bukan Iya, jadwal bukan tugas kamu. jadwal Oke. tugas saya, Oke, Om. intinya nggak ada yang jawab. Ya. Oke, tapi kita ada keterangan dari Bu Tesi ya soal ini nih. Kenapa kok nggak diperpanjang kontraknya? Ini kami jelaskan bahwa tidak diperpanjang kontrak kerja karena memang habis masa berlaku kontrak kerja tersebut, dan itu ada dalam surat pernyataan dan surat kontrak pada pasal 3 yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan masing-masing PKTT di atas materai yang cukup. Hal lain adalah ada evaluasi internal yang kami lakukan di dinas kami, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dinyatakan bahwa memang tidak bisa diperpanjang. Kami fokusnya ke kinerja. Ini kinerja Sandi tidak memenuhi standar atau gimana, Bu? Iya, berdasarkan evaluasi. Ya, jadi itu masuk semua ke dalam evaluasi. Nah tuh, katanya Bu Tesi tadi ada standar yang tidak sesuai dari lo. Standarnya itu kan saya pertanyakan. Iya, apa? Seperti nggak? apa? Iya. Ya enggak, Om. Katanya cuma poin nomor 3 itu pemberhentian apa ya namanya? Yang kontrak dengan hak yang sesuai yang bikin kontrak itu. Ya kan? Ya itu kan pribadi. Saya bilang apa? Dasarnya apa? Saya dipecat. Ada orang anak PNS 6 bulan nggak masuk tapi diperpanjang, Om. Dan Ada? menerima gaji. Ada, 6 bulan? Iya, 6 Di bulan. situ? Iya, Siapa saksi itu? semua. Siapa Banyak. Namanya si PNS? anaknya PNS. Anaknya PNS? Nggak pernah masuk? Iya, nggak pernah masuk. Diperpanjang kontraknya? Iya, perpanjang. Kamu nggak Terus- pernah bolos? Iya. Dipecat? Iya, ada yang 2 bulan nggak Oke. masuk, ada yang banyak juga. Pertanyaan Gitu. saya, menurut kamu kira-kira kenapa kamu dipecat? Menurut kamu aja? Mungkin karena vokal ngomong kebenaran, Om. Oke, kan ngomong yang dari dulu itu. Iya. Emang ada hal lagi yang kamu ngomongin selama 2 bulan, 3 bulan terakhir? Setelah Yes. dari podcast saya? Saya cuma bilang gitu. Saya cuma bilang apa ya? Ya lu jangan ngambil hak orang, gila. Yang lain gue merem gitu, tapi Oke. mereka malah berusaha nyuap saya malah kerjain aja, Om, gitu. Saya kerjain. Ada kok saya bukti-buktinya, saya suruh santunin ke anak yatim, teman saya bikin acara santunan anak Oke. yatim dan yang lain-lain. Pertanyaannya, waktu dulu kamu habis di podcast saya nih, vokal bersuara nih, podcast tayang nih ya, ada komentar dari mereka? Ya cuma disuruh stop dan mau ada perubahan. Katanya mau berusaha dirubah, tapi ya Tidak ada perubahan? kagak ada, Om. Malah kita sering dapat komplain, makanya kan saya Oke. waktu itu, Om. Jadi, kenapa nih Bang Diolipa nih kira-kira? Siap. Ini Bang Diolipa sekarang juga kan akhirnya memutuskan untuk jadi kuasa hukumnya. Oh iya. Ini ada unsur apa nih jadi? Di dalamnya damkar ini ya. Iya, iya. Jadi ini suka nggak suka. Iya. Artinya Pribadi nih berarti? dislike lah. Si Iya. Sandi ini nggak disukain oleh pimpinannya. Hmm. Karena vokal buka-buka boroknya damkar kan. Jadi dia dipecat. Tapi sentimental pemecatannya kan. Karena sakit hati mungkin ya. Iya. Nah ini kan dari 143 personel damkar yang honorer itu yang pindah ke P3K, yang pindah ke pegawai apa dengan ini sementara ya, Iya. dengan status sementara apa pegawai P3K tidak ya. tetap ya, Iya. P3K itu 140 lolos, Iya. 3 nggak lolos. Oke. Sandi salah satunya. Oke, maksudnya lolos dari honorer ke P3K? Iya apa? betul. Iya 140 kan lolos. Iya. Nah, Sandi nggak lolos bersama dua personil kan. Cuman yang 2 personil ini nggak pernah masuk memang. Emang nggak pernah masuk? Sudah kerja tempat lain. Sandi ini kan nggak ada alasan pembenar di mana dia bisa dipecat. Dia nggak pernah bolos? Dia nggak pernah bolos, Iya. masuk terus. Cuman lo ngoceh sih. Kebanyakan, Iya, iya, iya. iya, suaranya kebanyakan ini kan. Karena sekarang memang yang ngoceh ngomong kebenaran tuh kebanyakan dimusuhin. Iya. Kayak sama saya aja nih. Dengan podcast saya banyak juga orang yang nggak suka dan berusaha Iya. untuk menjatuhkan saya juga banyak. Iya kan? Oke lanjut. Ya, karena di cat ini kan, tapi sebelumnya saya sudah jadi pengacara dari 80 anggota Iya. damkar. Iya. Kira-kira 6 bulan yang lalu kan kita lagi berjuang, ternyata Sandi dipecat. Mau nggak mau kan kita harus mengadakan yang namanya advokasi. Advokasi ini dijalankan. Nah, pas sedang menjalankan advokasi ini kan, apakah kita langkah hukum, apakah langkah politik hukum kan kita tetap mencerna kan. Langkah politik hukum. Oke, menarik. Ada langkah hukum, ada langkah politik hukum. Iya. Ternyata sebelum langkah hukum berjalan ada langkah politik hukum. Ternyata kasus Sandi ini menjadi perhatian dari baik wali kota baru Pak Supin Suri maupun dari Gubernur Jawa Barat. Iya, Yaitu karena ini Depok ini di pilkada kemarin pecah telur ya. Pecah telur, Ya, pecah telur. menumbangkan wali kota selama 4 20 periode. tahun. 4 periode berturut-turut. Iya, Ya. 4 periode ya. Ditumbangkan ini dengan wali kota baru dengan partai yang baru ya. Dengan grup partai yang baru. Grup partai yang baru. Ini agak rekor sih, agak mengagetkan ya, bisa rekor. kalah gitu ya.
Nah, Oke. memang salah satu penyebabnya memang faktor suara Sandi ini kan. Oke, jadi Sandi dianggap Salah satu faktor membuat down-nya wali kota lama. oke, karena seingat saya pada saat Sandi masuk ke podcast ini dulu pas menjelang pilkada ya. Betul. Ingat gak sih? Betul. Iya. Rame-ramenya juga menjelang pilkada. Iya, iya. sehingga- Padahal ini sumpah ya, saya tidak punya kepentingan apa-apa pada saat itu. Kan di podcast saya itu siapapun boleh datang ke sini ya. Betul. Kan? Kebetulan aja dulu menjelang pilkada dan Ya. ya ini berhubungan dengan pemerintah Ya. Kota Depok gitu. kan. Namanya kan koinsiden ya. Iya, iya. Pada saat bersamaan ada yang lagi Iya, memang iya. dibongkar, ternyata mau pilkada. Iya, Nah, iya. ribut lah yang mau Iya, pilkada ini. Oh, Anda ini kayaknya mau ngerjain kami nih. Kan pikiran Iya, begitu. iya. Yang terpilih juga saya nggak kenal juga siapa. Iya, betul. Iya, 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 Betul. iya, bukan teman saya. Sandi kan nggak kenal juga yang terpilih siapa Iya, kan, iya. tapi yang jelas ini membuat dropnya suara kan. Iya, Itu iya. satu persoalan politik sendiri kan. Nah, kita kembali ke mana Gubernur Jawa Barat terpilih. Mereka apa namanya Pak KDM ya, Kang Deddy Mulyadi ini kan. Dia juga atensi terhadap persoalan Sandi karena dia juga pengen ada perubahan di damkar Jawa Barat dan khususnya Kota Depok kan. Akhirnya dia lewat jejaring kita kan pertemanan juga kan, akhirnya koordinasi. Ayolah Sandi dibawa ke saya kata Pak Kang Deddy kan. Nah, berangkatlah Sandi dengan kita berangkatlah ke sana kan. Sana menjelaskan semuanya dan Kang Deddy sepakat bahwasannya ini pola-pola pemerintahan ini nggak standar gitu karena ketika dicek standarnya juga nggak ada juga gitu berarti kan like and dislike tadi kan. Akhirnya Kang Deddy bilang ya udah kalau begitu Anda nanti ketika ada wali kota baru saya menjabat Anda nanti bisa dipekerjakan lagi sebagai guru damkar. Iya, Itu iya. yang Ini disampaikan. kejadiannya kapan ketemu Kang Deddy ini? Baru kira-kira 2 minggu yang lalu ya. Lalu ya. Oke, oke. Gitu. Oke. Jadi penyelesaian politik dapat begitu. Udah jadi sabar aja, tenang Iya. aja. Nanti wali kota baru kan lu jadi damkar. Kalau Dapat. perlu jadi kepala damkar. damkar ya kan? Ya, 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 ya. Ya, ya. kalau bisa. Iya, iya, iya. Kayak gitu ceritanya. Oke, jadi menurut lo, ini lo dipecat ada unsur politik ya gitu? Iya, ada banyak yang ngomong kayak gitu. Apa banyak yang ngomong, menurut lo dipecat Ada unsur politik, terus gara-gara juga lo vokal membongkar korupsi damkar di Depok, iya yang sama menyebabkan di penjaranya bendahara, terus juga yang terkait sekarang nih kayak misalnya saya kemarin ngeramein bensin solar, uang mamin, hak anggota yang ada di UPT gitu dan pengadaan lainnya. jadi menurut lo dipecat itu Ya mungkin karena ada faktor politik juga yang mungkin membuat gara-gara lo vokal ya, membongkar pertahanan itu korupsi. jadi tumbang. Ya, pertahanan apa sih? ya partai politik yang kemarin Petahana. Oh, pertahanan. petahana. Oh, wali kota yang kemarin Ya, jadi tumbang. gara-gara lo. Iya, Oke. karena banyak yang bilang pada saat saya viral itu Yang ada yang bilang, ya. emang elektabilitasnya turun. Oh, pas lo Ya, jadi Vokal saya tuh. disalahkan gitu. Katanya, nih tumbang karena Sandi gitu. Padahal saya pun ya jujur-jujuran, dua-duanya nawarin saya kok. Oh, maksudnya gimana dua-duanya? Gitu. Gimana? Untuk gabung ke ini terusan, yang ini bilang terus, ya kan terus Waktu pilkada tuh. ya. Yang satu bilang terusan. Ya, yang bongkar. satu istilahnya tolong naikin lagi dong, ini gini. Naikin lagi apa maksudnya? Istilahnya saya suruh ketemu sama calonnya. Saya cuma bilang, saya nggak mau ke partai politik dua-duanya. Iya. Gue lurus, Iya. gue bilang. Tapi kalau misalnya si bapak yang nyalon kalah ini datang ke kantor, sebelumnya saya bilang, bapak ini datang ke kantor, gue terima. Karena dia masih pimpinan dan masih wakil wali kota. Oke, Saya pada bilang, itu dia wakil kota. Iya, kalau untuk gue nyamperin dia, gue nggak mau. Ntar gue kalau misalnya gue diserang sama sini, gue nggak mau. Ya kan, tapi kalau ke kantor gue terima dong. Ya, padahal lu nggak ada unsur politik sama Iya, sekali. nggak ya? ada unsur politik sama sekali. Oke. Ya. Tapi kata orang lo dituduh gara-gara itu jadi politik jadi Iya, sana gitu. betul. Apa yang membuat lo yakin bahwa bener juga tuh kata orang gitu? Iya, Ada cerita apa? ada cerita lah dari orang dalamnya itu, Bang. Terus juga sama saya ngegedor, ada nih Bang. Kemarin saya ngebantuin istilahnya nyenggol BKSDM. BKSDM. Ya, saya nyenggol BKSDM karena saya memperjuangkan waktu itu pada saat tes P3K itu kan janji Bapak Prabowo hanya mengikuti tes, cuma syarat doang akan menjadi P3K paruh waktu. Ya kan? Nah, adalah titipan nih dari guru, pesapon, ini ketemu saya Om, ngomong, Bang, tolong Bang, itu dia bukan guru, gitu. Tapi ngomongnya guru Bang, gitu. Dan dia bukan di instansi ini, misalnya pesapon bukan di sini, itu bukan orang yang kerja di sini, gitu. Jadi itu akal-akalan mereka. Supaya Itu
orang yang kan persyaratannya harus mengikuti itu harus honorer yang di atas 3 tahun. Ya kan? Dan dia bukan honorer. Orang lain, nah, tembuslah bawaan kabit, kadis, ya kan? Masih begitu sekarang ya? Ya, Negara itu kita dia, ini. Om. Iya. Nah, dia minta tolong lah, istilahnya kan yang udah tua, Om, kuota cuma berapa kan? Udah puluhan tahun, Om. Guru loh, guru, terus pesapon yang udah pada puluhan tahun gitu. Saya cuma bilang, Pengen jadi hatinya, P3K ya? Iya, pengen jadi P3K ya. Saya sampaikan, saya bikin video, Om. Nah, setelah bikin video itu juga faktornya, katanya ada dalangnya sih ya, katanya sekda. Bisa saya bilang, sekda. kamu bilang itu di Dia video PLT itu? sekda, PLT sekdanya. iya. Sekarang itu dia yang memandoin katanya. Katanya. Belum Katanya tentu itu benar, ya? dalangnya. Ya, saya cuma bilang kok, ya, gimana ya? Gua cuma ngomong kebenaran gitu. Saya cuma bilang, lu nggak apa-apa lu katain gua nggak punya otak. Walaupun lu mau nyerang gua terima, ya. Tapi gua menyerang lu terima. Dan makanya saya bongkar duit suap. Tolong tangkap saya, tapi tangkap juga mereka yang menyuap saya. Iya. Ya kan? Oh, sekarang yang Saya bersedia. lo bersedia nih? Iya. Lu mengorbankan diri nih, gue disuap sama orang ini, tangkap dua-duanya. boleh? Iya. Tangkap Oke. aja. Tangkap Jadi, saya, tangkap juga Lo orang yang disuap menyuap oleh saya. siapa? Waktu itu yang kasih. Aha. Ya kasih kabit mantan kepala dinas juga. Tahu itu yang sekarang kan kepala dinas baru. Terus yang lama itu dia juga tahu, Om. Oke, jadi lo bersedia ditangkap Iya, rame-rame? tangkap juga mereka. Oke. Gitu. Nah, intinya adalah menurut setelah lo rame di podcast waktu beberapa bulan yang lalu, ada kejanggalan lagi nggak yang di Damkar itu? Atau alat-alatnya udah diperbaharui? Atau korupsinya sudah tidak ada gitu? Masih berjalan, Om, masih Apa yang masih PHP berjalan, Om? aja gitu. Kayak misalnya saya kemarin ngeramein masalah senso ya, Om, room tour tuh. Senso itu kan memang apa ya, fatal ya karena musim hujan, Om, ya. Ya kan kemarin pada saat musim hujan mereka bilang lah mengalihkannya itu ke stakeholdernya itu di DLHK katanya. Tapi kan masyarakat nggak tahu itu, Om. Totonya nelpon Damkar aja. Ya kan, ya udah masyarakat datang, kita telepon orang DLHK keluar semua, Om. Ya kan, keluar semua, mereka timnya udah memang pohon tumbang nggak ada. Ya mau nggak mau kan kita secara manual, Om. Gitu, waktu itu ada warga Senso tuh gergaji mesin ya. ya, Oke. gergaji besi itu ya yang buat motong. Itu akhirnya di depan di depan rumah sakit Sentra Medika Jalan Raya Bogor itu ada yang ketiban, Om, orang yang akhirnya kita ngangkat rame-rame, Om, tangan sampai pada buset-buset. Karena Ya udah, nggak ada yang tuh penting- Senso. nggak ada, yang penting tuh korban kita selamatin aja Iya, udah dulu. Oke, terus? Selamat dibawa ke rumah sakit udah. Nah, datang lagi warga minta tolong nih, ini ada pohon tumbang, ngomel-ngomel, Om. Kita udah ceritain nih ke pimpinan, bikin nota dinas udah, karena semua UPT itu sama, Om. Oke, tapi Senso nggak kunjung datang. Nggak ada, bilangnya stakeholder sono, tapi kan saya bilang, Pak, Bapak ngerasain aja ada piket nih di sini, saya bilang. Pejabat tuh jangan cuma duduk aja, makanya terjun ke bawah, rasain dong piket gitu. 2 bulan, 3 bulan lu ngerasain perihnya anggota dan ngerasain komplainan masyarakat. Dia bilang sabar, tapi kan masyarakat nggak sabar, Om. Oke, Ya kan? oke. Dan masyarakat juga kadang-kadang juga suka kesel gitu ya. Iya. Karena petugas damkar ada yang dibilang tidak cepat tanggap, Iya. tapi ternyata memang alat-alatnya yang Iya, betul. tidak mumpuni. Benar. Oke. Sekarang teman-teman lo yang masih di sana melihat lo dipecat, dan kemarin kan di video yang viral itu terakhir tuh lo diberhentikan kan tidak diperpanjang, ada teman-teman lo tuh. Iya, Gimana nahan. mereka di sana? Ya nahan, mereka meluk saya, Om, ya. Mereka meluk saya, nahan saya, San lu jangan pergi, gue bilang. Ya gimana, udah dipecat kok, dia bilang gitu. Ya intinya dia bilang, ya ini kantor rakyat, bukan kantor mereka. Oke. Bang Gitu. Dito, Pak. Iya. Langkah hukum apa yang akan diambil jadi? Tadi kan Iya. politik hukum sudah Iya, ada sudah. nih. Sementara nggak ada langkah apa-apa, karena kan sudah dijanjikan sama Bang Deddy Jadi kan. ya, kalau dia nanti sudah jadi Iya, gubernur gubernur. Jawa Barat, berarti wali Wali kota kota. juga udah Jadi, mau dilantik ya kan? Nah, Kang Deddy ini kan kalau omong ini berbicara kan kayak titah gitu, apalagi dia gubernur kan. Pembicaraan dia kemudian dia rekam, dia sampaikan juga ke publik, berarti ini menjadi titah gubernur kan sebenarnya kan. Jadi nggak ada langkah hukum lagi. Nah. Kita tunggu aja. Pak Deddy cerita nggak kalau nanti dia sudah jadi gubernur, ada wali kota baru, apa yang dilakukan sama kepala-kepalanya yang ada di Damkar ini? Tentunya bahasanya politis, yaitu nanti akan dilihat kinerja.
apa yang terjadi di Damkar kan, dilihat mana baik mana buruk, yang buruk dibuang, yang baik diambil, itu aja bahasanya. Iya. Jadi Saya ngerti, sudah emang harus kita begitu dapat. ngomongnya, Iya. Gitu. Iya. Cuman kita tahu lah, pasti Kang Deddy akan melakukan yang Ya, reformasi lah Pak. reformasi. Iya. Sekarang semua serba reformasi, ya. Dan karena memang sekarang pemerintahan yang baru sekarang kayak Pak Presiden Prabowo Iya. juga kan melakukan reformasi, akhirnya banyak orang-orang yang merasa terancam, ya menyudutkan dengan hoax-hoax, ya fitnah-fitnah, ya kan. Betul. Tapi apa, jalan terus saja. Itu emang resikonya kita melakukan reformasi. Dukung terus pemerintahan kita, ya. Dan Reformasi, kan? calon gubernur-gubernur baru, Baik. bupati baru, wali kota baru nanti juga harus berani mereformasi. Ya. Oke, jadi kita tunggu saja. San, tapi ya udah. Pelantikan kapan sih gubernur sama Tanggal wali 6 kota? Februari kalau gubernur. Tanggal berapa? 6 Februari. 6 Februari. Bupati, wali kota itu? Mungkin Maret. setelahnya. Maret. Bulan Maret. Nah, dan juga katanya ada pemanggilan yang buat DPR RI Om ya. Yang mana Buat nih? dari Om Rudi Kampunang. Oh, Untuk- kan sudah selesai politiknya dengan Kang Deddy kan? SS. Akhirnya udah Ini kan Komisi 9 kan? Bang Tenaga kerja. Ya, Tenaga kerja. Iya. Rudi Kampunang kan ini Komisi 9 juga kan? Iya. Sama ya. Jadi nggak usah ke Pak Rudi Kampunang, di sini ada Om Komisi Uya, 9 Iya, juga, Bang. tenang. Tapi Kalau saya membawa tenaga kerja. Ya. tapi sama gubernur udah beres lah. Udah beres ya. Ya, pokoknya kalau sama Uya ada urusan dengan apa yang di komisi saya nih, kasih saya ini kesehatan, tenaga kerja, perlindungan pekerja migran nih para PMI, terus BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja, BPOM dan Badan Gizi Nasional. Tapi di luar itu, Uya dari dulu masalah apapun di luar bidang Betul. tadi kita tetap bisa bicara di LBU Lembaga Bantuan. sama ini Om. Hmm. Mungkin di luar konteks saya. Akan tetapi ini ada buktinya. Hmm. Tolonglah untuk pengangkatan P3K itu apa ya? Pikirkan orang-orang yang tua yang memang udah puluhan tahun Mengabdi sebagai Mengabdi. honorer, ya kan? jadi sebagai honorer. Zaman dulu kan siapa yang mau jadi honorer, ya kan? Ada yang nggak punya ijazah, Om. Itu ada di DLHK ya, rata-rata nggak punya ijazah. Hampir 40 orang tua yang nggak ngerti komputer, nggak emang ijazahnya kan itu persyaratannya SMP, SMA ya. Iya. Mereka kan hanya punya SD dan SMP. Sedangkan mereka sudah 10 tahun, 20 tahun Mengabdi ya. mengabdi, yang punya anak 4, 3 gitu ya. Tolong pikirkan Nah, itulah kita bicarakan pemerintah. ya. Nanti Ya bagaimana kan? untuk honorer yang udah mengabdi lama, nanti Betul. kita akan coba pikirkan juga, kita diskusikan sama pemerintah. pemerintah ya. Sama tolong cek Om gitu. Kalau memang perekrutan itu tolong dah BKSDM-nya masing-masing daerah itu bener cek dan harus ada punya bukti kalau memang dia benar-benar honorer yang sudah 3 Iya. tahun. Jangan hanya surat relevan. Surat relevan dari Kadis atau Iya, dari ngerti sekda yang lain itu rekomendasi, cuma apa ya kan? tanda tangan. Ya, jangan udah ya gimana? Sandi lagi jadi anggota DPR tadi ngomongnya. Iya benar. Dia udah ngerti ya. Bagus ya. Petugas damkar tapi udah ngerti soal Udah ngerti. begini ya. Iya. Itu belajar dari pengalaman ya kan? Mungkin kali ya. Siapa nanti bisa jadi kepala damkar dulu di Depok ya kan? Betul. Ya. Nanti bisa di pemerintahan juga mungkin ya. Tapi sekarang susah sih orang yang vokal itu memang banyak musuhnya. Ya. Tapi musuhnya siapa? Ya, udah tahu kan orang yang bagaimana ya. Oke. Dan terima kasih, kasih komentar guys. Ya. Kalau kalian juga ada yang punya permasalahan yang kurang lebih sama, jangan takut untuk berbicara di saya di Lembaga Bantuan Uya. Bisa DM ke Instagram saya di king_uyakuya. Terima kasih Bang Diolipa. Terima kasih, Bang Bang. Sandi, terima kasih buat teman-teman. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.